Emiten blue chip berkapitalisasi besar tercatat menjadi penopang IHSG dalam mencatatkan rekor penutupan tertinggi baru. Saham Brand ditutup menguat 5,69% di level Rp9.750 per saham. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan dengan menorehkan level penutupan tertinggi sepanjang masa di perdagangan di hari Rabu. Penguatan terbesar dikontribusi saham Brand ditutup menguat 5,69% dibayangi indeks review MSCI. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,93% di level 8.318,52 di akhir perdagangan Rabu. Ini merupakan rekor penutupan perdagangan tertinggi baru sepanjang masa yang dicatatkan oleh indeks acuan bursa saham domestik. IHSG berbalik menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan, usai melemah di sesi pertama ke level 8.181,904. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor teknologi yang melesat 3,31%, sektor barang baku menguat 2,51%, dan sektor keuangan naik 1,07%. Sementara indeks sektoral yang melemah, sektor perindustrian turun 1,49%, dan sektor properti dan real estate melemah 0,47%. Emiten blue chip berkapitalisasi besar tercatat menjadi penopang IHSG dalam mencatatkan rekor penutupan tertinggi baru. Saham Brand ditutup menguat 5,69% di level Rp9.750 per saham dan tercatat menyumbang paling besar ke IHSG di 20,02 indeks point. Selanjutnya saham Gotoh ditutup melesat 8,77% di level Rp62 per saham dengan kontribusi 10,78 indeks point ke IHSG. Emiten lainnya yang ikut menopang kinerja IHSG diantaranya saham BRMS ditutup melesat 9,68% di level Rp1.020 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 2,88% di level Rp7.150 per saham dan saham Telkom ditutup menguat 1,14% di level Rp3.540 per saham. Para pelaku pasar saat ini sedang mencermati pengumuman tinjauan reguler atau indeks review MSCI untuk periode November 2025. Perubahan konstituen yang diumumkan akan mulai berlaku efektif di 25 November 2025 mendatang. Dalam tinjauan kali ini, sejumlah saham Indonesia disebut berpotensi mengalami perubahan posisi dalam indeks MSCI. Beberapa emiten domestik yang dinilai berpeluang masuk atau naik kelas antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN dan PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS setelah keduanya diperkirakan telah memenuhi syarat free float dan likuiditas. Masuknya saham ke dalam indeks MSCI biasanya didorong aliran dana asing karena banyak dana indeks dan exchange traded fund atau ETF global yang mereplikasi konstituen MSCI. Namun sebaliknya, keluarnya saham dari indeks dapat menimbulkan tekanan jual akibat penyesuaian portofolio oleh manajer investasi global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor dan juga penasihat investasi. Selamat pagi Mas Rifan. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Market Buzz. Semoga sehat selalu Mas Rifan. Thank you Mas Baik, Wiki. Mas Rifan, terkait dengan penguatan IHSG yang mencapai rekor tertinggi terbaru sepanjang masa, bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana ini kemudian dapat menjadi sebuah tren yang kayaknya mungkin akan berlanjut lah ya, walaupun memang penguatannya cenderung akan lebih terbatas begitu sampai dengan akhir tahun. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, IHSG ini kan naik karena berbagai sentimen ya, mulai dari optimisme, dari Menkeu Purbaya, kemudian juga didorong oleh saham-saham Konglo ya, yang hari ini beberapa ada yang masuk ke dalam indeks MSCI Index, terus kemudian juga big banks yang sebelumnya juga terus terpukul dan sekarang ini udah mulai bangkit lagi. Nah ini jadi memang ada berbagai katalis positif yang membuat IHSG terus mencetak all time high ya. Cuman yang saya mau highlight di sini adalah ya hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam euforia ya, karena kalau di luar saham-saham yang tadi kita sebutkan ada juga saham-saham yang mungkin kita bilang ya saham-saham yang small cap yang kita mungkin nggak tahu ini perusahaan apa tapi tiba-tiba naik gitu kan. Nah itu juga sebenarnya tanda-tanda yang menunjukkan ada tanda-tanda euforia sebenarnya kalau saya lihat Mas Wiki. Jadi tetap di tengah optimisme jangan sampai kita terjebak ke dalam euforia dan ya hati-hati juga terhadap koreksi-koreksi yang mungkin saja terjadi ke depan. Oke, artinya memang kalaupun mau masuk ataupun jump in ke excitement dari pelaku pasar terkait dengan optimisme ini tetap harus selektif buy ya.
apa saja yang perlu diperhatikan? Artinya apakah kemudian dari fundamentalnya ataupun dari indikator-indikator teknikalnya yang juga mungkin dapat menjadi satu insight tambahan lah sebelum akhirnya memutuskan untuk chip in ke salah satu saham gitu misalnya. Ya, oke. Jadi memang kalau misalkan buat teman-teman yang trading gitu ya, trader jangka pendek ya pastinya harus perhatikan indikator teknikalnya ya, support resist segala macam tetap harus disiplin juga karena market ya bisa saja di tengah IHSG yang apa namanya terus mencetak all-time high ini bisa sewaktu-waktu gitu ya. Terjadi koreksi gitu, jadi tetap harus waspada. Nah, sementara kalau untuk lebih ke apa teman-teman yang long term investing gitu ya, kayak saya juga fundamental, tetap kita harus perhatikan fundamentalnya itu satu, ya kan. Yang kedua adalah valuationnya, ya apakah valuasinya saat ini masih bisa dikatakan fair gitu ya, atau reasonable, atau jangan-jangan sudah overvalue. Nah, ini yang harus hati-hati nih kalau misalkan buat teman-teman yang investasi jangka panjang ya kan, jangan sampai belinya di pucuk gitu kan. Baik. Kalau misalkan ya di pucuk ya begitu market koreksi ya yang ada malah akan menuai kerugian. Dan yang ketiga pastinya adalah lihat juga potensi ke depan gitu ya. Jadi fundamentalnya, kemudian juga prospek ke depannya dan juga valuasinya. Dan saya lebih menyarankan ya kita mencicil lah. Jadi bukan masuk secara lamsam ya, tapi misalkan kalau misalkan nanti ada koreksi kita bisa masuk untuk di harga yang lebih rendah seperti itu. Baik, lihat indikator teknikalnya, kemudian juga lihat valuasinya dan juga lihat fundamentalnya begitu ya. Baik, oke. Satu hal yang juga kemudian menarik, kita nampaknya akan lebih mengenal sedikit terkait dengan emiten yang hari ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia, mengenal fundamentalnya begitu ya. Mas Rifan, kita tahan dulu dialognya karena Anda masih belum kemudian menyampaikan saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini, dan nampaknya ini cukup ditunggu oleh pelaku pasar ataupun pemirsa ADX Channel di pagi hari ini. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti seremoni pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk atau PJHB langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Selamat menyaksikan. Kami juga berkomitmen untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pemegang saham serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi laut yang vital ini. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan pencapaian ini. Kami berharap momentum pencatatan saham PJHB hari ini menjadi awal dari perjalanan baru Persero menuju masa depan yang lebih maju, profesional, dan berdaya saing yang tinggi. Siap berlayar bersama PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi pencatatan saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk bergerak dalam bidang usaha angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer. Masuk dalam sektor transportation and logistik, subsektor industri dan subindustri, logistik and deliverables. Merupakan perusahaan dengan nomor urut ke-24 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2025. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk dicatatkan dengan kode saham PJHB. Harga perdana saham Rp330 per saham. Berikut informasi pencatatan waran PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk.
Berikut informasi pengurusan dan pengawasan perseroan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Berikut informasi data keuangan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk per 30 April 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan dari perusahaan tercatat dan direksi PT Bursa Efek Indonesia. Satu menit lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. ...40 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.